Allahu 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 Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan ni'matul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqamah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus salih. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tepat pada tahun 10 Hijriah, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan haji wada di Makkah Al-Mukarramah yang sering juga kita kenal dengan haji perpisahan. Diikuti kurang lebih sekitar 140.000 penduduk Jaziratul Arab. Saat itulah Rasulullah menyampaikan khutbah di Arafah. Di antara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya dan kaum muslimin tentang haramnya menumpahkan darah sesama kaum muslimin. Yang kedua, beliau meminta untuk menghapuskan riba.
muamalah dengan cara-cara riba atau sistem ribawi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan juga dalam khutbah beliau, yaitu khutbah di Arafah, tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada para sahabatnya dan kaum muslimin pada saat khutbah Arafah, yaitu tentang pegangan hidup. Sebagaimana Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah SAW, taraktu fikum sayyaini lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnatu nabi. Aku tinggalkan dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu. Kitabullah wa sunnatun nabi. Al-Quran dan sunnah nabi. Kemudian yang kelima, Rasulullah SAW dalam khutbah beliau pada saat khutbah Arafah, beliau ingatkan tentang ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengingatkan kepada para sahabatnya dan pada kaum muslimin pada saat beliau khutbah di Arafah, yaitu tentang persamaan hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore harinya, Yaumil Jum'ah, yang sering kita kenal dengan Haji Akbar, Ba'dal Asar, saat Rasulullah menaiki unta. Di atas kendaraan beliau itulah, saat itulah turun malaikat Jibril alaihissalam, menyampaikan wahyu yang terakhir. Yang itu bisa kita lihat dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu. Telah kucukupkan nikmatku untuk waraditu lakum Islam madina. Dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah menerima wahyu yang terakhir, Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak mampu menahan tetesan air matanya. Sampai Rasulullah menegur, "Kenapa engkau Umar? Kenapa engkau menangis?" Wahai Rasulullah, tidak ada setelah kesempurnaan itu kecuali kemunduran. Tidak ada sesuatu setelah sempurna, setelah itu pasti akan terjadi kemunduran. Itulah yang membuatku menangis. Akhirnya, saat itulah malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, hari ini wahyu yang terakhir telah aku sampaikan. Dan semua perintah Allah dan larangan Allah sudah kami sampaikan. Sampaikan kepada sahabat-sahabatmu, wahai Rasulullah, aku sejak hari ini tidak akan
lagi turun menyampaikan wahyu. Hari ini, hari yang terakhir. Sampaikan kepada sahabat-sahabat. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Akhirnya Rasulullah SAW selesai beliau dari Mekah menunaikan haji wada, haji perpisahan. Rasulullah kembali ke Madinah. Beliau kumpulkan para sahabat-sahabatnya. Beliau sampaikan wahyu yang terakhir yang diterima oleh Rasulullah SAW. Saat itulah ketika Rasulullah menyampaikan di depan para sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau langsung menuju rumahnya. Beliau kunci rumahnya rapat-rapat. Dan saat itulah beliau menangis sepanjang-panjangnya. Sehingga tangisan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an terdengar oleh para sahabat yang lain di luar rumah. Saat itulah akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an menanyakan, kenapa Abu Bakar? Engkau dalam kesusahan, kesedihan, sementara sahabat yang lain gembira. Karena Islam sudah sempurna. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menyampaikan, wahai Ali, wahyu yang terakhir itu benar-benar saya mendengar desiran angin kematian yang akan menimpa Nabi kita Rasulullah SAW. Itu yang saya rasakan. Dan saya sedih nanti otomatis akan terjadi musibah. Dan musibah yang besar pasca sepeninggal Rasulullah SAW. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu benar-benar membuat gemetar Ali bin Abi Thalib. Tubuhnya gemetar. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga akhirnya para sahabat yang lain tidak mampu menahan tetesan air matanya. Semua sahabat menangis. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Akhirnya Rasulullah menanyakan. Rasulullah mendatangi Abu Bakar. Benar wahai sahabat, aku akan meninggalkan kalian selama-lamanya. Itulah yang disampaikan. Apa yang dirasakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah akhir. Sehingga pasca itu, dalam beberapa riwayat hadis, Rasulullah sampai menjelang al-maut, sampai menjelang kematiannya, diperkirakan kurang lebih 81 hari setelah turunnya wahyu yang terakhir. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dalam waktu 81 hari itu, pernah Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Memanggil para sahabatnya. Dan Rasulullah meminta kepada Ali bin Abi Thalib, nanti setelah aku mati,
setelah aku meninggal, tolong Ali mandikan jenazahku. Dan kepada Ibnu Abbas, Al-Fadl Abbas, dan Usamah bin Zaid, tuangkan air. Ali bin Abi Thalib diminta memandikan jenazah Rasulullah. Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu an dan Usamah bin Zaid radhiyallahu an diminta oleh Rasulullah untuk menuangkan air untuk memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta, setelah kau mandikan, kafani aku dengan kainku sendiri. Atau kalau tidak, dengan kain dari Yaman. Wahai sahabat-sahabatku, setelah engkau kafani, setelah engkau mandikan, setelah engkau kafani jenazahku, keluarkan sebentar. Pinggirkan jenazahku di tepi kuburan. Keluarkan sebentar, karena yang pertama kali memberikan salawat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Israfil. Kemudian malaikatul maut. Baru setelah itu masuklah semuanya secara bergantian. Salatkan jenazahku secara berjamaah. Masyarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di waktu yang lain, H-18 hari, dan banyak beberapa riwayat kurang lebih 13 hari sebelum meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dipapah oleh Ali bin Abi Thalib dan Al-Fadl bin Abbas. Beliau naik mimbar. Beliau sampaikan wasiat-wasiat yang terakhir. Beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Salah satu di antaranya Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'a wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian agar takut kepada Allah azza wa jalla. Wa sam'a wa ta'ah, dengar dan taat. Wa in ta'amara alaikum abdun habasiyun. Sekalipun yang memimpin kamu seorang budak Habsi, sikapi dia dengan sami'na wa ata'na. Fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, kalian akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Oleh karena itu berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang diberi petunjuk min ba'di sesudahku. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat sunnah Rasulullah itu. Gigitlah sunnah Rasulullah itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara-perkara baru dalam agama ini. Karena setiap perkara baru dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu dhalal, sesat. Dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya. Menyampaikan yang ucapan yang terakhir pada beliau.
para sahabat. Wahai sahabatku semua, hari ini saya sampaikan wasiat. Saya minta hari ini juga, kalau ada orang sahabat-sahabatku yang pernah aku zalimi, saat ini juga jangan ditunda, saat ini juga lakukan qisas. Saya tidak ingin ketika saya meninggal masih ada kezaliman. Artinya saya belum minta maaf. Sampai akhir kedua, ketiga diulang lagi oleh Rasulullah kepada para sahabat. Siapa yang hari ini siapa yang pernah aku zalimi selama hidupku? Akhirnya ada salah seorang sahabat. Saya, wahai Rasulullah. Ternyata sahabat itu adalah Ukasyah bin Muhsin. Sampaikan, apa bentuk kezaliman yang aku lakukan kepadamu, wahai Ukasyah? Wahai Rasulullah, ketika saat perang Badar, saat itu untaku merapat berdampingan dengan unta yang kau kendarai, wahai Rasulullah. Begitu aku mendekat, untaku mendekat, aku turun. Saya bermaksud ingin mencium pahamu, wahai Rasulullah. Tapi ternyata engkau ambil cambuk, engkau cambuk unta itu dan akhirnya berlari dengan kencang. Apakah engkau sengaja, wahai Rasulullah? Wahai Ukasyah, iya, saya sengaja. Akhirnya Rasulullah memerintahkan pada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, wahai Bilal, ambillah cambuk di rumahku. Karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, dia berjalan menuju rumah Rasulullah. Kedua tangannya ditaruh di kepala beliau. Artinya apa? Bilal sedih. Akhirnya kemudian diketuk pintu rumah Rasulullah. Dan yang membukakan adalah putri Rasulullah, Fatimah. Ada apa? Rasulullah memerintahkan aku untuk mengambil cambuk. Rasulullah minta dikisah hari ini juga. Mendengar ucapan Bilal bin Rabah, Fatimah yang sangat mencintai abinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Kok tega-teganya ada salah seorang sahabat mau memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perintah dari Rasulullah, akhirnya cambuk itu diserahkan oleh Fatimah kepada Bilal. Dalam keadaan sedih, Bilal menuju masjid. Langsung beliau serahkan pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyerahkan pada Ukasyah, wahai Ukasyah, laksanakan kisah hari ini juga. Cambuklah saya hari ini juga, karena saya tidak ingin meninggal dalam keadaan masih ada kezaliman kepada sahabat-sahabatku. Akhirnya, masyarakat muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Saat itu berdiri dua sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Ukasyah, saya berdua. Artinya jangan kau cambuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berdua siap. Cambuk kami berdua, jangan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah di atas mimbar, wahai sahabatku Abu Bakar dan Umar,
duduklah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui kedudukan kamu berdua. Akhirnya Abu Bakar dan Umar duduk. Begitu Ukasah mau melaksanakan, muncul lagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wahai Ukasah, saya berikan punggungku, cambuk punggungku. Jangan Rasulullah. Hanya di atas mimbar, Rasulullah mengatakan, wahai Ali, duduklah. Allah mengetahui kedudukan kamu. Akhirnya Ukasah mau mencambuk, muncul lagi dua cucu Rasulullah, Hasan Husain. Wahai Ukasah, aku adalah cucu kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cambuk aku berdua. Jangan kakekku. Akhirnya, wahai cucuku, duduklah. Engkau menjadi penyejuk mataku, duduklah. Akhirnya, saat itulah Ukasah diperintah untuk mencambuk Rasulullah sebagai qisas. Rasulullah tidak ingin benar-benar hari itu juga Rasulullah benar-benar minta maaf dan benar-benar kezaliman sudah tidak ada lagi. Karena beliau ingin menghadap Allah bersih dari kezaliman sesama manusia. Akhirnya Ukasah minta syarat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saat kejadian itu, cambukmu mengenai lambungku. Artinya apa? Tidak ada kain yang menempel di lambungku. Akhirnya Rasulullah membuka jubahnya. Sehingga akhirnya para sahabat situasinya pada saat itu sangat mengharukan. Rasulullah membuka jubahnya. Dan kelihatan putih tubuhnya. Akhirnya Ukasah mendekat. Bukan mencambuk, tapi beliau merangkul Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin tubuhku menempel dengan tubuhmu. Dengan harapan mudah-mudahan tubuhku, jasadku tidak ingin dikena jilatan api neraka. Akhirnya Rasulullah menyatakan, wahai para sahabatku, saksikan. Ukasah akan dihindarkan dari jilatan api neraka. Allahu Akbar. Masyaallah muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Akhirnya H-3 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak mampu lagi. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahkan dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit yang diderita oleh Rasulullah benar-benar berat akibat racun. Dan ini sebuah konspirasi Yahudi yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan racun. Ketika pasca 3 tahun sebelum kematian Rasulullah, pasca perang Khaybar, Rasulullah diberi hadiah daging kambing. Dan ternyata di dalam daging kambing itu ada racun. Sehingga Rasulullah bertahan dengan tibun nabawi, dengan pengobatan ala Nabi. Sampai akhirnya Rasulullah sudah tidak mampu menahan. Beliau sampaikan sebagaimana dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau sampaikan pada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, wahai istriku, sakit sekali urat nadi jantungku karena pengaruh racun pada 3 tahun yang lalu, kata Rasulullah. Sehingga akhirnya Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sudah tidak mampu lagi. Sehingga akhirnya ketika salat, Rasulullah meminta kepada Abu Bakar untuk mengimami, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Abu Bakar melihat mihrab sudah tidak ada Rasulullah, Rasulullah sibuk dengan dirinya karena sakit yang diderita oleh beliau yang sangat berat karena pengaruh racun.
Sehingga akhirnya mulai dari awal sampai salam, Abu Bakar hanya yang ada adalah tetesan air mata. Kemudian Yaumul Isnin, hari Senin, tepat 12 Rabiul Awal. Saat itulah Rasulullah kedatangan tamu mendadak. Diketuklah pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Tidak ada jawaban. Ketukan yang kedua, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Tidak ada jawaban. Yang ketiga, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Dijawab. Setelah dibuka, di situ ada Fatimah. Dan beliau melihat tamu ini. Langsung bulu kuduknya bergetar. Langsung kedua lututnya lemah lunglai. Hanya Fatimah kembali kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, siapa? Siapa tamu kita? Wahai putriku, biar malaikatul maut. Persilahkan dia masuk. Akhirnya Rasulullah mempersilahkan malaikatul maut. Dan malaikatul maut menyampaikan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, di samping kami silaturahmi, kami mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut rohmu. Itu pun kalau engkau izinkan, wahai Rasulullah. Luar biasa. Sampai akhirnya, saat-saat itulah, Yaumil Isnin, di penghujung waktu duha, 12 Rabiul Awal. Rasulullah SAW tanya kepada malaikatul maut, di mana Jibril? Jibril masih di langit bumi. Setelah itu Jibril datang dan duduk di samping kepala Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Akhirnya Rasulullah minta, wahai Jibril, berilah kabar kegembiraan kepadaku. Wahai Rasulullah, umatmu adalah umat akhir zaman. Tapi umatmu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum dengan berita dari malaikat Jibril alaihissalam. Artinya umat Rasulullah itu umat akhir zaman. Tapi nanti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Rasulullah tersenyum. Sampai akhirnya di penghujung waktu duha, Rasulullah mempersilahkan malaikatul maut untuk melaksanakan tugasnya. Saat itulah Rasulullah memberikan wasiat. Ummati, ummati, ummati. Dan detik-detik Rasulullah menghadap Allah saat sakratul maut, Rasulullah menyampaikan wasiat yang terakhir. As-salah, 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 wattaqullah wa ma malakat aimanukum. Artinya jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wa ma malakat aimanukum. Dan berbuat baiklah kepada hamba sahaya. Itulah akhirnya, saat itulah di penghujung waktu duha, Rasulullah wafat. Masyaallah muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau bersumpah sampai 9 kali. Rasulullah di samping diutus sebagai Rasul, Rasulullah wafat dalam keadaan syahid. Karena pengaruh racun yang ditebarkan oleh orang Yahudi 3 tahun sebelum kematian Rasulullah, yaitu pasca perang Khaybar. Masyaallah muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan wasiat akhir dari Rasulullah ini benar-benar kita jadikan sebagai pegangan kehidupan kita. Karena Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
awwalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi. Wa in fasadat fasadat sairu amalihi. Pertama kali amal manusia yang dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Jika salat kita baik, maka amalan-amalan yang lainnya akan jadi baik. Jika salat kita jelek, maka amalan-amalan yang lainnya akan jadi jelek. Oleh karena itu, benar-benar Rasulullah memberikan wasiat, memberikan arahan yang konkret kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah seperti aku, seperti salatku. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan Allah berikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasau qadir. Allahumma a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa tamathatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi Suriah. Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-mujahidin fi Iraq. Allahumma ansur al-mujahidin fi Afghanistan. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wala dzikrullahi akbar. Allah